Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Politeknik Kalteng Riau. Terima kasih sudah mendaftar di Politeknik Kalteng Riau. Kali ini sebagai mahasiswa Teknik Telekomunikasi, kita akan membahas untuk mahasiswa baru mengenai apa itu dasar telekomunikasi. Jadi tolong diperhatikan dan disimak baik-baik video ini karena video ini sangat sulit ditemukan di channel manapun. Jadi tolong diperhatikan ya sebagai mahasiswa teknik telekomunikasi, baik itu D4 ataupun D3. Oke, tolong diperhatikan slide-nya ya. Oke, um, dasar telekomunikasi nanti akan dibahas mengenai elemen-elemen utama dalam sistem komunikasi, tipe-tipe komunikasi, dan jenis-jenis sinyal dalam komunikasi. Sebelum sampai ke situ, kita akan membahas itu bagaimana komunikasi. Oke, dalam komunikasi pasti membutuhkan dua node atau dua user ataupun dua device ataupun yang jelas komunikasi yang dibutuhkan antara dua node dalam hal ini bisa berupa mobile, handphone, telepon, dan lain sebagainya ataupun user ada social system, ada ejeric system, ada genetic system. Ya, itu adalah komunikasi. Berarti komunikasi antar dua buah node dalam hal ini untuk sebagai teknik telekomunikasi. Oke, definisi dasar. Jadi tadi udah disinggung. Jadi komunikasi saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini ada buah node tadi, node TX dan node RX. TX sebagai transmisi dan RX sebagai penerima. Informasi bisa berupa apa aja, bisa suara, dalam hal ini voice, bisa berupa audio, bisa yang terbaru misalkan pakai podcast, ataupun gambar diam, foto, gambar bergerak, video, ataupun data digital dan bisa berupa web browsing. Komunikasi bisa dilakukan dua atau jadi bisa lebih dari dua node di tempat yang berdekatan ataupun berjauhan. Jadi definisi dasar komunikasi sebagai teknik dalam komunikasi. Sekilas tentang komunikasi, dulunya kita pakai kentongan. Orang Indonesia menyampaikan informasi tentang kebakaran, bencana alam pakai kentongan. Banyak film-film zaman dahulu ada kentongan di dalamnya. Misalkan ada bencana alam ataupun ada kejadian-kejadian dalam penyampaian informasi itu berupa kentongan. Lanjut ke asap. Orang Indian menggunakan kode asap sebagai informasi atau sinyal tertentu. Cermin untuk memantulkan sinar. Kalau kalian ada nonton sebuah film yang menandakan dia membutuhkan pertolongan, ada pantulan dari cermin tersebut. Ada semafor, dalam hal ini pramuka menggunakan kode bendera. Dan cara-cara lain sesuai dengan zamannya. Itu adalah sekilas sejarah tentang komunikasi. Nah, komunikasi timeline ada dulu untuk Indian ada smoke signal, lanjut ke pigeon carrier. Ya, film-film dulu banyak ya membahas tentang bagaimana si merpati menyampaikan informasi. Tidak semudah itu merpati, biasanya para pengguna merpati, para pengguna layan dari merpati ini banyak memiliki merpati-merpatinya bisa mati di tengah jalan atau dan lain sebagainya, jadi tidak semudah di film yang terlihat. Nah, terkadang bisa merpati tersebut tidak menyampaikan informasi. Lanjut ke wireless radio oleh Bapak Thomas Alva Edison, ke telepon, fax, email, internet. Sekarang ya sudah semakin canggih ya. Dari mobile phone dulu sebelum ada internet. Lanjut ke internet, ada email, terus ke handphone kita. Nanti bisa berupa apa nih ke depannya? Mari kita saksikan untuk ke depannya ya. Ini sejarah komunikasi modern. Dulu ada telepon sebelum ada internet, ada juga radio dan komunikasi data.
Oke, ini adalah perkembangan dulunya kalau kalian anak-anak yang belum pernah menggunakan handphone sebelum adanya internet. Nah, ini pasti paham apa itu telepon di rumah. Jadi pakai jaringan ISDN, Integrated Service by Digital Network. Lalu ada komunikasi radio. Kalau di rumah ada radio, silahkan dilihat dan diperhatikan. Kalau kalian anak yang penasaran, boleh dibuka aja radionya, apa aja komponen di dalam radio tersebut. Terus komunikasi data komputer untuk yang sudah memiliki jaringan internet. Nah, ini adalah perkembangan komputer. Saya harap kalian mau menonton di YouTube membahas tentang American Genius. Nah, di situ bagaimana Apple dengan Microsoft berperang ide dalam penggunaan iOS dan Windows-nya. Lalu ada Thomas Alva Edison berperang dengan Tesla. Bagaimana Tesla sebagai mahasiswa Edison dulunya ingin menciptakan arus bolak-balik yaitu AC, tapi ditentang oleh Thomas Alva Edison sebagai pencipta tegangan DC, tegangan yang stabil. Nah, silakan kalian tonton American Genius ya. Nah, ini adalah history of internet. Dulu belum ada sama sekali YouTube. Sekarang zamannya TikTok, bener ya? Oke. Terus YouTube yang terbaru ada podcastnya ada di podcast apa ya namanya aplikasinya, saya lupa. Oke. Terus ada Yahoo udah nggak ada lagi zaman sekarang. Kayak Instagram masih bertahan. Nah, ini ada telepon zaman dulu, walaupun dia mobile carrier, tapi tetap aja dia besar dan panjang. Makin lama itu komunikasi mobile phone menjadi tipis dan sesuai dengan pocket kantong kita, ukuran kantong. Nah, dulu komunikasi seluler, dulu ada 2G di mana tampilannya berupa Nokia dan tidak ada hal menarik di dalam tampilannya untuk web browsing. Dan untuk 3G itu kecepatan datanya 384 kbps. Sekarang udah muncul jaringan 5G. Nah, sekarang kecepatan diprediksi atau dimungkinkan, semoga saja di Indonesia ini terjadi ya 10 Gbps. Nah, ini adalah elemen-elemen sistem komunikasi yang patut kalian pahami dengan benar. Ada 4 hal elemen komponen dasar di dalam komunikasi telekomunikasi. Ada transmisinya untuk menyebarkan informasi yang diinginkan, ada kanal, ada receiver, ada noise. Nah, dalam pentransmisian data pasti ada kanal dibutuhkan dan juga di dalam kanal itu ada noise. Contoh kanal dalam hal ini bisa berupa udara jika kalian menggunakan mobile phone, ataupun berupa kanalnya berupa kabel atau kabel koaksial, ataupun sekarang udah pakai fiber optik, benar ya? Nah, di dalam fiber optik ada juga noise-nya. Nah, nanti kalian akan membahas, saat kalian ke depan akan mempelajari apa saja noise-noise yang terjadi, apa saja kelemahan dari fiber optik. Nah, noise-nya bisa juga berupa dari eksternal. Selain internal di dalam penggunaan alat, ada juga noise eksternal. Contohnya, di dalam komunikasi mobile phone ada banyak user di dalam urban ya, di daerah urban, di daerah pusat kota. Nah, itu banyak terjadinya user. Nah, sekarang kecil kemungkinan terjadinya noise di dalamnya. Bisa juga noise karena banyak user, keterlambatan pengiriman internet misalkan. Jadi makanya kalau misalnya kalian di pameran susah sinyal. Nah, jadi judul film ya.
Oke, ini adalah elemen sistem komunikasi. Informasi dikirimkan dari sumber ke pengirim atau receiver melalui kanal. Di dalam kanal terdapat noise di dalam bisa eksternal ataupun internal. Ini adalah macam-macam informasi. Secara garis besar, voice dibutuhkan band frekuensi berapa dan silahkan dilihat sendiri dan dipahami. Nah, itu adalah data digitalnya. Nah, ini adalah dalam transmisi. Oke, apa aja yang ada di dalam transmisi? Ada proses coding, kompresi, scrambling, dan modulasi. Kenapa gitu dibutuhkan ya? Paket data misalkan pengiriman video melalui ke web browsing, mau upload video di YouTube nih. Nah, video durasi 5 menit itu dirubah dulu, dikonfirm atau di-coding dulu menjadi bit digital. Kan sekarang udah eranya digital ya, 01011 misalkan kode-kode tersebut nanti kalian pelajari di multimedia. Terus di scramble, diacak agar informasi tersebut sedikit rahasia dan tidak sama dengan informasi di user-user lainnya, lalu dimodulasi atau ditumpangkan dengan sinyal carrier, terus dikodingkan lagi di dalam kabelnya, ada disebarkan dan diterima oleh receiver-nya. Nah, ini adalah kanal komunikasi. Kanal komunikasi bisa berupa fiber optik, untuk broadband-nya ya bisa berupa apalagi ya, untuk HT misalkan untuk melalui kanal komunikasi udara. Nah, ini udah nggak ada lagi twisted pair wire cable karena kita udah jarang pakai telepon rumah. Ada kabel koaksial juga sudah jarang digunakan. Sekarang lebih ke fiber optik di rumah-rumah ya. Ada juga melalui microwave. Dalam hal ini HT contohnya ya. HT no cable high speed cellular transmission melalui mobile user. Jadi misalnya dari broadband speedy kita ke handphone pribadi kita ataupun dari speedy kita ke laptop kita, tapi tidak menggunakan kabel. Nah, itu adalah cellular transmission. Ada infrared transmission. Oke, karakteristik channel apa aja? Nah, ini akan hal-hal yang akan pelajari di channel, di kanal maksudnya ya, karakteristik kanal. Di dalam kanal ada bandwidth, ada kapasitas, ada throughput, ada latensi, jitter, dan lain sebagainya. Ada belajar SNR, atenuasi, delay. Nah, itu semua akan kalian pelajari di semester berikutnya. Oke, saya ibaratkan dalam pengiriman data ada butuh kanal. Nah, kanal ini harus dipisahkan, mana yang audio, mana yang video. Kenapa harus dipisahkan? Biar komunikasi cepat. Kalau tidak dipisahkan, misalkan dia mau ngirim audio tapi bentrok ke jalur video, ibaratnya jalan tol. Mana yang bagian untuk truk, mana yang bagian untuk mobil pribadi, dan mana bagian motor. Nah, itu harus dipisahkan agar tol tersebut tidak padat. Nah, tolong dipahami di dalam karakteristik kanal ya. Nah, ini adalah jenis-jenis typical speed, jadi kecepatan dalam jenis-jenis kanal, dalam jenis-jenis medium. Ada twisted wire, ini rata-rata sudah jarang digunakan, lebih ke fiber optik. Nah, ini wiring cabling, nah fiber optik tipis, ringan, tapi ringkih, makanya pembalut dari kabel yang melindungi kabel koaksial, kabel fiber optik itu sangat tebal. Itu adalah kelemahan dari fiber optik. Instalasinya lebih besar dibandingkan koaksial. Nah, ini ilustrasinya ya. Untuk tadi kabel koaksial adalah kabel logam. Kalau untuk fiber optik melalui kabel optik. Nah, media udara HT untuk radio frekuensi. Nah, di dalam komunikasi ada distorsi di dalamnya atau noise. Nah, distorsi itu bisa terjadi hilang, rusak, ataupun berubah. Misalkan zaman dulu, sekarang sudah sangat kecil kemungkinannya
zaman dulu atau kalian misalnya live streaming. Nah, live streaming itu datanya bisa jadi dia blur. Oke, blur. Nah, itu biasanya lebih ke modified, lebih ke berubah, kurang jelas gitu. Karena apa? Sinyal di daerahnya itu kurang baik ataupun di receiver bau penerima. Nah, itu belum terlihat di mana yang salahnya ya. Boleh dilihat sendiri. Oke, saya akan ke tipe-tipe komunikasi. Model transmisi ada dua, ada simplex, duplex. Duplex dibagi lagi, halflex, full duplex, dan um, full duplex. Oke. Simplex, half duplex, dan full duplex. Sorry, ini ada duplex bagi dua ya, half duplex dan full duplex. Oke, simplex ini berarti pengiriman secara satu arah. Kalau half duplex pengiriman secara bergantian. Kalau full duplex komunikasi yang tidak perlu timing dalam pengiriman data informasinya. Contoh dari simplex adalah kita hanya menerima satu arah dan mengirim satu arah. Contohnya adalah nonton video atau nonton TV. Nah, kita nggak bisa komunikasi dengan yang ada di video ataupun di TV. Nah, itu adalah simplex. Kalau half duplex berarti harus bergantian dalam pengiriman ataupun menyampaikan informasi ataupun menerima informasi. Contohnya HT ya. Oke, untuk pengiriman full duplex berarti pakai mobile phone. Oke, jenis-jenis sinyal ada 4. Sinyal analog, digital, baseband, dan termodulasi. Nah, ini adalah bandwidth. Bandwidth berarti kapasitas dari media komunikasi. Biasanya bandwidth itu satuannya adalah bps, bit per second. Ada juga bandwidth berupa frekuensi. Dalam hal ini kilohertz, megahertz, atau gigahertz. Oke. Nah, ini silahkan dibaca berapa bandwidth penggunaan untuk video, audio, ataupun di dalam komunikasi pengiriman data itu biasanya ISP atau Internet Service Provider itu memiliki 3 bandwidth, satu untuk pengiriman video, 4 ya. Satu pengiriman video, satu audio, satu background biasanya, satu lagi internet. Nah, background ini maksudnya apa? Bisa data-data simple seperti tampilan layar dan lain sebagainya. Nah, yang paling sangat dibutuhkan adalah internet ya. Nah, itu bandwidth. Jadi jalur-jalurnya harus dipisahkan agar efisiensi dari pengiriman data. Yang jarang digunakan sekarang adalah audio, dan SMS. Sorry, tadi ada 4 ya. Audio, SMS, internet, dan background. Background biasanya bisa zaman dulu ada pakai pengirim foto dan lain sebagainya. Dulu ya pakai foto sebelum ada internet. Ngirim foto pakai SMS, pakai di jalur background. Ada dulu kita sebelum internet nelpon pakai pulsa. Nah, itu di jalur audio. Nah, ada juga di jalur chat atau texting. SMS-an udah nggak laku lagi dua kanal bandwidth ini. Yang lebih laku yang mana? Yang internet. Kanal internet di dalamnya ada OTT, over the top service. Apa aja contoh-contoh over the top service? Ada YouTube, ada Google, ada TikTok, ada apa lagi ya? Lain sebagainya yang itu ada di bagian internet. Jadi kalian melakukan komunikasi, TikTok nih masuk. Ada Skype. Jadi segala sesuatu yang memberikan service tapi di bagian kanal bandwidth. Kalian bisa nelpon ataupun chatting, nah itu di WhatsApp. Nah, itu masuk jadinya WhatsApp adalah bagian OTT, over the top service. Ya.
Nah, ini adalah ilustrasi bandwidth. Saya udah ibaratkan di jalan tol ya. Oke, domain waktu, domain frekuensi. Nah, silakan kalian pahami slide-slide ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan WA saya. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.